Pasal 85. Dan setelah ini aku melihat mimpi yang lain, dan aku akan menunjukkan kepadamu semuanya, anakku. Dan Henok mulai berkata-kata kepada anaknya Metusala, "Kepadamu, anakku, aku akan berbicara, dengarkanlah kata-kataku, dan sendengkanlah telingamu kepada penglihatan mimpi ayahmu. Sebelum aku mengambil ibumu Etna, aku melihat dalam sebuah penglihatan di tempat pembaringanku. Dan lihatlah, seekor lembu jantan keluar dari bumi, dan lembu jantan ini berwarna putih. Dan setelah dia datanglah seekor sapi betina dari jenis yang sama. Dan bersama-sama dengan yang satu ini, lahirlah lembu-lembu lainnya. Salah satunya hitam dan yang lainnya merah. Dan yang hitam menanduk yang merah dan mengejarnya ke seluruh bumi. Dan kemudian aku tidak bisa lagi melihat yang merah. Dan yang hitam itu bertambah besar. Dan seekor sapi betina datang kepadanya. Dan aku melihat banyak ternak keluar dari mereka, serupa dengan mereka dan mengikutinya. Dan sapi betina itu yang pertama pergi dari lembu jantan yang pertama, mencari yang merah itu, tetapi tidak menemukannya, dan kemudian menangis keras-keras. Dan aku melihat lembu jantan yang pertama itu datang kepadanya dan menenangkan dia, dan dia tidak lagi menangis keras-keras. Setelah itu dia melahirkan lembu jantan putih lainnya, dan dia melahirkan banyak lembu jantan dan sapi betina hitam. Dan aku melihat dalam tidurku, lembu jantan putih itu bertumbuh menjadi besar, dan daripadanya keluar banyak lembu jantan putih, dan mereka mirip dengannya. Dan mereka mulai melahirkan banyak lembu jantan putih yang menyerupai mereka, yang satu mengikuti yang lain. Pasal 86. Dan aku melihat dengan mataku, sementara aku sedang tidur, aku melihat ke langit, dan lihatlah, sebuah bintang jatuh dari langit, dan dia bangkit dan makan dan merumput di antara lembu-lembu jantan itu. Setelah itu aku melihat lembu jantan hitam yang besar, dan lihatlah, semua berganti kandang dan padang rumput dan anak-anak mereka, dan mulai meratap satu dengan yang lain. Lagi aku melihat dalam penglihatan, aku memandang ke langit, dan lihatlah, aku melihat banyak bintang, dan mereka jatuh dari langit dan dilemparkan dari surga ke dekat bintang yang pertama, di antara kawanan lembu jantan dan anak-anaknya. Mereka ada di sana bersama-sama, merumput di antara mereka, dan aku melihat mereka. Dan lihatlah, mereka semuanya mengeluarkan alat kelamin mereka seperti kuda, dan mulai mengawini sapi-sapi betina itu. Dan mereka semuanya mengandung dan melahirkan gajah-gajah dan unta-unta dan keledai-keledai. Semua lembu jantan takut dan sangat gentar kepada mereka. Dan mereka mulai menggigit dengan gigi mereka, dan melahap dan menanduk dengan tanduk mereka. Dan mereka mulai melahap lembu-lembu jantan itu. Dan lihatlah, semua anak-anak bumi gemetar dan terguncang di hadapan mereka, dan melarikan diri. Pasal 87. Dan aku melihat mereka mulai menanduk satu sama lain, dan melahap satu sama lain, dan bumi mulai menangis keras-keras. Dan aku mengangkat mataku ke langit, dan melihat dalam penglihatan, dan lihatlah, datang dari surga orang-orang yang berkulit putih, yang seorang keluar dari tempat itu, dan 3 orang bersamanya. Dan 3 orang yang keluar terakhir itu memegang tanganku, dan membawaku pergi jauh dari generasi-generasi di bumi, dan mengangkat aku ke tempat yang luas, dan menunjukkan kepadaku sebuah menara didirikan jauh lebih tinggi dari bumi dan dari semua bukit. Dan mereka berkata kepadaku,
Tetaplah di sini sampai kamu melihat segala sesuatu yang akan terjadi atas gajah-gajah dan unta-unta dan keledai-keledai, dan atas bintang-bintang, dan atas semua sapi-sapi jantan. Pasal 88. Dan aku melihat salah seorang dari keempat yang telah keluar sebelumnya. Dia menangkap bintang yang pertama kali jatuh dari langit, dan mengikat tangan dan kakinya, dan memasukkannya ke dalam jurang yang dalam. Dan jurang ini sempit dan dalam dan mengerikan dan gelap. Dan salah seorang dari mereka menghunus pedangnya, dan memberikannya kepada kawanan gajah dan unta dan keledai itu. Dan mereka mulai berperang satu sama lain, dan seluruh bumi terguncang karena mereka. Dan aku melihat dalam penglihatan, lihatlah, salah seorang dari keempat yang turun itu melemparkan batu dari surga, dan mengumpulkan dan menangkap semua bintang-bintang besar, yang alat kelaminnya seperti alat kelamin kuda, dan mengikat tangan dan kaki mereka semua, dan melemparkan mereka ke jurang yang dalam di bumi. Pasal 89. Dan salah seorang dari keempat itu pergi kepada lembu jantan putih, dan mengajarinya hal-hal rahasia saat dia gemetar. Dia dilahirkan sebagai lembu jantan, dan menjadi seorang manusia. Dan dia membuat bagi dirinya sendiri sebuah kapal besar, dan hidup di dalamnya. 3 ekor lembu jantan tinggal bersamanya di kapal itu, dan mereka itu sepenuhnya terlindung. Aku mengangkat mataku kembali ke arah langit, dan melihat atap yang tinggi dan 7 pintu air. Dan pintu air itu menumpahkan banyak air ke tanah lapang yang luas. Dan aku melihat lagi, dan lihatlah, terbukalah mata air di bumi di tanah lapang yang luas itu. Air mulai naik dan terangkat sampai di atas tanah, dan tanah lapang itu kelihatan lagi, sampai semua tanah kering tertutup air. Dan air, kegelapan dan kabut bertambah banyak di atasnya. Dan ketika aku melihat, air itu terangkat lebih tinggi dari tanah lapang itu dan memenuhinya, dan tetap bertahan di atas bumi. Dan semua sapi jantan yang berada di tanah lapang itu dikumpulkan bersama-sama, hingga aku melihat bagaimana mereka tenggelam dan ditelan, dan binasa oleh air itu. Tetapi kapal itu terapung di atas air, sementara seluruh kawanan lembu jantan dan gajah dan unta dan keledai di bumi tenggelam, beserta semua binatang lainnya. Dan aku tidak bisa melihat mereka, dan mereka tidak dapat menyelamatkan diri, tetapi binasa dan tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Dan aku melihat dalam penglihatan, pintu-pintu air dijauhkan dari atap yang tinggi itu, dan mata air di bumi mengering, dan jurang-jurang lainnya terbuka, dan air mulai mengalir ke situ sampai tanah kering terlihat lagi. Kapal itu mencapai daratan, dan kegelapan mulai memudar digantikan dengan terang. Kemudian lembu jantan putih itu yang telah menjadi seorang manusia keluar dari kapal itu, bersama dengan 3 ekor lembu jantan lainnya. Dan salah satu dari 3 ekor lembu jantan itu berwarna putih, mirip dengan lembu jantan yang pertama. Yang satunya lagi berwarna merah seperti darah, dan satunya lagi berwarna hitam. Dan kemudian lembu jantan yang putih pergi menjauh dari mereka, dan mereka mulai melahirkan binatang-binatang gurun dan burung-burung, sehingga dari mereka muncul beragam jenis binatang: singa, macan kumbang, anjing, serigala, hiena, babi hutan, rubah, tupai, babi, raja wali, burung nasar, elang busar, elang, dan burung gagak. Juga di antara mereka lahirlah seekor lembu jantan putih. Mereka mulai menggigit satu sama lain, sedangkan lembu jantan putih yang lahir di antara mereka itu memperanakkan seekor keledai liar dan seekor lembu jantan putih, dan keledai liar itu berkembang menjadi banyak. Lembu jantan putih ini memperanakkan seekor babi hutan hitam dan seekor domba putih. Babi hutan ini memperanakkan banyak babi hutan, sedangkan domba putih itu melahirkan 12 domba.
Dan ketika 12 domba ini telah bertumbuh menjadi besar, mereka menyerahkan salah satu di antara mereka kepada kawanan keledai itu, yang kemudian memberikan domba tersebut kepada serigala. Dan domba itu bertumbuh besar di antara kawanan serigala. Dan Tuhan membawa ke-11 domba lainnya itu untuk tinggal bersama-sama dengan dia, dan merumput bersamanya di antara kawanan serigala. Dan mereka berkembang biak dan menjadi banyak kawanan domba. Para serigala mulai menjadi takut dan menindas mereka sampai akhirnya membinasakan domba-domba yang masih muda dan melemparkannya ke aliran sungai yang deras. Dan domba-domba ini mulai menangis keras-keras karena anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Dan seekor domba yang telah diselamatkan dari antara kawanan serigala itu pergi dan melarikan diri kepada kawanan keledai liar. Dan aku melihat domba-domba itu meratap, menangis, dan meminta kepada Tuhan mereka dengan semua kekuatan mereka, sampai Tuhan segala domba itu turun dari tempat kediamannya yang tinggi karena seruan para domba itu, dan datang dan memperhatikan mereka. Tuhan memanggil domba yang melarikan diri dari gerombolan serigala itu dan berbicara kepadanya, supaya dia memperingatkan para serigala itu agar mereka tidak menjamah kawanan domba. Domba itu pergi kepada kawanan serigala oleh karena firman Tuhan. Dan seekor domba lain bertemu dengan domba itu, dan mereka berdua pergi bersama-sama, datang ke tempat tinggal kawanan serigala itu, dan berbicara kepada mereka dan memperingatkan mereka agar tidak lagi menjamah kawanan domba. Kemudian aku melihat para serigala itu, bagaimana mereka dengan keras menindas kawanan domba itu dengan semua kekuatan mereka. Dan domba-domba itu menangis dengan keras. Dan Tuhan datang kepada domba-domba itu dan mulai memukuli kawanan serigala itu, sehingga para serigala itu mulai meratap. Dan domba-domba itu menjadi tenang. Dan sejak saat itu mereka tidak lagi menangis. Aku melihat domba-domba itu pergi meninggalkan kawanan serigala. Dan para serigala itu dibutakan matanya, dan mereka pergi mengejar domba-domba itu dengan semua kekuatan mereka. Tuhan segala domba itu pergi bersama mereka, memimpin mereka. Dan domba-domba itu mengikutinya. Wajahnya bersinar, dan penampilannya dahsyat dan sangat mulia. Kawanan serigala itu mengejar domba-domba itu sampai mereka mencapai air lautan. Dan air lautan ini terbelah menjadi dua. Air berdiri di sisi sebelah sini dan di sisi sebelah sana di hadapan mereka. Tuhan yang memimpin mereka berdiri di antara domba-domba dan kawanan serigala. Dan selagi serigala-serigala itu belum dapat melihat domba-domba itu, mereka bergerak ke tengah laut, dan para serigala mengikuti kawanan domba itu berlari mengejar mereka masuk ke tengah laut. Dan ketika mereka melihat Tuhan segala domba, mereka berbalik agar mereka dapat melarikan diri dari hadapan wajahnya. Tetapi air lautan ini berkumpul kembali menjadi satu, dengan tiba-tiba kembali seperti semula. Dan air laut naik sampai menenggelamkan serigala-serigala itu. Dan aku melihat sampai semua serigala yang mengikuti kawanan domba tersebut dibinasakan, tenggelam ke dalam laut. Tapi kawanan domba itu melarikan diri dari air dan pergi ke padang gurun, di mana tidak ada air dan tidak ada rumput. Dan mereka mulai membuka mata mereka dan melihat. Dan aku melihat Tuhan segala domba menggembalakan mereka dan memberi mereka air dan rumput. Dan seekor domba pergi dan memimpin mereka. Kemudian domba ini naik ke puncak gunung batu. Dan Tuhan segala domba mengirimkan dia kepada mereka. Dan setelah itu aku melihat Tuhan segala domba berdiri di hadapan mereka. Penampilannya sangat dahsyat dan agung. Dan seluruh kawanan domba melihat dia dan gemetar di hadapan wajahnya. Dan mereka semua takut dan gemetar di hadapannya. Dan mereka menangis kepada domba yang lain yang ada bersama mereka. Kami tidak dapat bertahan di hadapan Tuhan kita atau untuk memandang dia.
Dan domba yang memimpin mereka itu kembali naik ke puncak gunung batu itu. Tetapi kawanan domba itu mulai menjadi buta matanya dan berlaku sesat dari jalan yang telah ditunjukkan kepada mereka. Tetapi domba itu tidak mengetahuinya. Dan Tuhan segala domba itu sangat marah atas mereka. Dan domba-domba itu mengetahuinya, dan turun dari ketinggian gunung batu dan mendatangi domba-domba itu, dan menemukan sebagian besar dari mereka buta matanya dan sesat dari jalannya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka menjadi takut dan gemetar di hadapan wajahnya, dan ingin pulang kembali ke kandang mereka. Dan domba itu membawa beberapa domba lain bersamanya, dan pergi kepada domba-domba yang sesat itu, dan mulai membunuh mereka. Dan domba-domba itu takut kepada wajahnya, dan domba itu membawa domba-domba yang sesat kembali ke kandang mereka. Dan aku melihat dalam penglihatan, sampai domba itu menjadi manusia, dan membangun rumah bagi Tuhan segala domba, dan menempatkan seluruh kawanan domba di dalam rumah itu. Dan aku melihat sampai domba yang bertemu dengan domba yang memimpin kawanan domba itu beristirahat dalam kematian. Dan aku melihat sampai seluruh domba-domba besar dihancurkan, dan domba-domba kecil muncul menggantikan mereka. Dan mereka pergi ke padang rumput dan mendekati aliran sungai. Dan domba yang memimpin mereka ini yang telah menjadi manusia dipisahkan dari mereka dan beristirahat dalam kematian. Dan semua domba mencarinya dan menangisinya dengan amat sangat. Dan aku melihat sampai mereka berhenti menangisi domba itu. Dan mereka menyeberangi aliran sungai, dan selalu muncul lagi domba lain yang memimpin mereka menggantikan mereka, dan telah pergi untuk memimpin kawanan domba itu. Dan aku melihat kawanan domba itu sampai mereka tiba di tempat yang baik, ke tanah yang menyenangkan dan mulia. Dan aku melihat kawanan domba ini menjadi puas, dan rumah itu berdiri di tengah-tengah mereka di tanah yang hijau dan indah. Kadang-kadang mata mereka terbuka dan kadang-kadang mereka buta. Sampai seekor domba lain muncul dan memimpin mereka, dan membawa mereka semua kembali, dan mata mereka terbuka. Dan kawanan anjing-anjing dan rubah dan babi hutan mulai memakan domba-domba itu sampai domba lain muncul, seekor domba jantan di tengah-tengah mereka yang memimpin mereka. Dan domba jantan itu mulai menanduk kawanan anjing-anjing dan rubah dan babi hutan itu dari dua sisi, sampai dia menghancurkan mereka semua. Dan domba-domba itu dicelikkan matanya, dan melihat domba jantan yang merupakan salah satu dari kawanan domba itu, sampai dia meninggalkan kehormatannya, dan mulai menanduk domba-domba itu, dan menginjak-injak mereka, dan berlaku tidak pantas. Dan Tuhan segala domba itu mengirim domba itu kepada domba lain, dan meninggikannya untuk menjadi domba jantan, dan untuk memimpin kawanan domba itu, untuk menggantikan domba yang telah meninggalkan kehormatannya. Dan dia pergi kepadanya dan berbicara sendirian dengannya, dan mengangkatnya menjadi domba jantan, dan menjadikannya pangeran dan pemimpin kawanan domba. Tapi selama waktu itu, anjing-anjing menindas kawanan domba itu. Dan domba jantan pertama mengejar domba jantan kedua. Dan domba jantan kedua bangkit dan melarikan diri dari hadapan wajahnya. Dan aku melihat sampai anjing-anjing menjatuhkan domba jantan pertama. Dan domba jantan kedua muncul dan memimpin domba-domba kecil. Dan domba-domba jantan ini memperanakkan banyak domba, dan beristirahat dalam kematian. Dan seekor domba kecil menjadi domba jantan di tempatnya, dan sebagai raja dan pemimpin kawanan domba itu. Dan domba-domba itu bertumbuh dan bertambah banyak. Dan kawanan anjing-anjing dan rubah dan babi hutan takut dan melarikan diri dari hadapannya.
Dan domba jantan itu menanduk dan membunuh semua binatang buas. Dan binatang buas itu tidak memiliki kekuatan lagi atas kawanan domba, dan tidak pernah merampas apa-apa lagi dari mereka. Dan rumah itu menjadi besar dan luas, dan sebuah menara yang tinggi dibangun di rumah Tuhan segala domba bagi kawanan domba itu. Rumah itu rendah, tapi menara itu tinggi dan besar. Dan Tuhan segala domba berdiri di menara itu, dan mereka menempatkan sebuah meja persembahan di hadapannya. Dan aku melihat lagi kawanan domba itu melakukan kesesatan lagi, dan pergi melalui banyak jalan, dan meninggalkan rumah mereka. Dan Tuhan segala domba memanggil beberapa dari antara mereka, dan mengirimkannya kepada kawanan domba. Tapi domba-domba itu mulai membunuh mereka. Dan salah satu dari mereka diselamatkan, dan tidak dibunuh, tetapi melarikan diri, dan menangisi kawanan domba itu. Dan mereka ingin membunuhnya. Tetapi Tuhan segala domba menyelamatkannya dari tangan kawanan domba, dan membawanya kepadaku, dan menjadikannya tinggal di sana. Dan dia mengirim banyak domba-domba lain kepada kawanan domba itu, untuk memperingatkan mereka, dan untuk meratap atas mereka. Dan aku melihat, ketika mereka meninggalkan rumah Tuhan segala domba dan menaranya, mereka jatuh sepenuhnya, dan mata mereka buta. Aku melihat Tuhan segala domba menyebabkan banyak kematian di antara mereka, sampai kawanan domba ini bahkan memanggil kematian ini, dan mengkhianati tempat tinggalnya. Dan dia menyerahkan domba-domba itu ke tangan kawanan singa dan harimau dan serigala dan anjing hutan, dan ke tangan rubah dan semua binatang buas. Dan binatang buas mulai mengoyakkan domba-domba itu. Aku melihat dia meninggalkan rumah mereka dan menara mereka, dan memberikan mereka semua ke dalam tangan singa-singa, agar mereka mengoyakkan dan memakan mereka ke dalam tangan semua binatang buas. Aku mulai menangis keras-keras dengan segala kekuatanku, dan memanggil Tuhan segala domba, dan menunjukkan kepadanya mengenai domba-domba ini, bahwa mereka dimakan oleh semua binatang buas. Tetapi dia tetap diam, memperhatikannya, dan bersukacita bahwa mereka dilahap, dan ditelan, dan dirampok, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan semua binatang buas sebagai makanan. Dan dia memanggil 70 gembala dan menyerahkan domba-domba itu, agar mereka menggembalakan mereka. Dan dia berbicara kepada para gembala dan kawan-kawan mereka, setiap orang daripadamu sekarang harus menggembalakan kawanan domba, dan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu lakukan. Dan aku memberikan mereka kepadamu sesuai jumlah, dan akan memberitahukan kepadamu mana di antara mereka yang harus dihancurkan, itu harus kamu bunuh. Dan dia menyerahkan domba-domba itu kepada mereka. Dan kepada seorang yang lain, dia memanggil dan berkata kepadanya, perhatikanlah dan lihat segala sesuatu yang dilakukan para gembala kepada domba-domba ini, karena mereka akan menghancurkan lebih banyak daripada yang telah kuperintahkan. Dan setiap kelebihan dan kehancuran yang dilakukan para gembala ini tuliskanlah. Berapa banyak yang mereka hancurkan atas perintahku, dan berapa banyak yang mereka hancurkan dengan kehendak mereka sendiri. Dan tuliskanlah secara terpisah masing-masing kerusakan oleh tiap-tiap gembala. Dan bacakan di hadapanku berapa banyak yang mereka hancurkan menurut keinginan mereka sendiri, dan berapa banyak yang diberikan mereka kepada penghancuran, supaya ini menjadi kesaksian bagiku melawan mereka, supaya aku tahu setiap perbuatan para gembala untuk memberikan kepada mereka penghakiman, dan dapat melihat apa yang mereka lakukan, apakah mereka melakukan perintahku atau tidak. Tetapi mereka tidak boleh tahu akan hal ini, dan engkau tidak boleh memberitahukan kepada mereka ataupun memperingatkan mereka,
Tetapi tuliskanlah semua penghancuran tiap-tiap gembala, masing-masing pada waktunya, dan tunjukkanlah segala sesuatu di hadapanku. Dan aku melihat sampai tiap-tiap gembala menggembalakan pada waktu mereka, dan mulai membunuh dan menghancurkan lebih daripada yang telah diperintahkan kepada mereka, dan menyerahkan kawanan domba itu ke tangan singa. Dan gerombolan singa dan harimau melahap dan menelan sebagian besar dari kawanan domba itu. Dan babi hutan melahap mereka, dan mereka membakar menara itu dan menghancurkan rumah itu. Dan aku meratapi menara itu dengan amat sangat karena rumah kawanan domba itu diruntuhkan. Dan sejak saat itu aku tidak bisa lagi melihat kawanan domba masuk ke dalam rumah itu. Dan para gembala dan kawan-kawan mereka menyerahkan kawanan domba itu kepada semua binatang buas yang melahap mereka. Dan tiap-tiap dari mereka menerima pada masanya suatu jumlah tertentu. Dan seorang yang lain menuliskan semua itu dalam sebuah buku, berapa banyak yang mereka hancurkan. Dan masing-masing gembala membunuh dan menghancurkan lebih daripada yang diperintahkan kepadanya. Dan aku mulai menangis dan meratap dengan sangat karena domba-domba itu. Dan dalam penglihatan, aku melihat juru tulis itu sewaktu dia menulis masing-masing yang telah dihancurkan oleh para gembala itu setiap hari. Dan buku ini dibawa dan dibuka dan ditunjukkan kepada Tuhan segala domba, segala sesuatu yang telah mereka lakukan, dan setiap ekor domba yang telah disingkirkan, dan setiap ekor domba yang mereka serahkan kepada kehancuran. Dan buku itu dibacakan di hadapan Tuhan segala domba. Dan dia mengambil buku-buku itu di tangannya, dan membacanya, dan memeteraikannya, dan meletakkannya. Dan setelah itu aku melihat para gembala menggembalakan selama 12 jam. Dan lihatlah, 3 dari kawanan domba itu berbalik dan pergi, dan masuk, dan mulai membangun kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan dari rumah itu. Tetapi gerombolan babi hutan berusaha untuk menghalangi mereka, tetapi mereka tidak bisa. Dan mereka mulai membangun kembali seperti sebelumnya, dan mendirikan menara itu. Dan itu disebut menara tinggi. Dan mereka mulai lagi menempatkan meja persembahan di atas menara itu. Tetapi semua roti yang di atasnya itu haram dan tidak murni. Dan mengenai semua ini, kawanan domba itu buta matanya, dan tidak melihat, sama seperti gembala mereka juga. Dan sejumlah besar diserahkan kepada gembala mereka untuk dihancurkan. Dan mereka menginjak-injak domba-domba itu dengan kaki mereka dan memakannya sampai habis. Dan Tuhan segala domba tetap diam sampai semua domba diserahkan ke tanah lapang dan bercampur dengan binatang-binatang buas. Dan dia tidak menyelamatkan domba-domba itu dari tangan mereka. Dan dia yang menulis buku itu membawanya ke rumah Tuhan segala domba, dan menunjukkan dan membacanya, dan memohon bagi domba-domba itu, dan meminta kepadanya sambil menunjukkan kepadanya semua perbuatan para gembala mereka, dan memberikan kesaksian di hadapannya melawan semua gembala. Dan dia mengambil buku itu dan meletakkan di sampingnya dan pergi. Pasal 90. Dan aku melihat ke masa ketika 36 gembala menggembalakan, dan masing-masing menyelesaikan waktunya seperti yang pertama. Dan yang lain menerima di tangan mereka penggembalaan dalam waktu mereka, masing-masing gembala menurut waktunya sendiri. Lalu aku melihat dalam penglihatan, semua burung-burung di udara datang, kawanan elang dan burung nasar dan elang busar dan gagak. Dan burung elang memimpin semua kawanan burung. Dan mereka mulai melahap domba-domba itu dan mencungkil matanya dan melahap daging mereka. Domba-domba itu berteriak karena daging mereka dimakan burung-burung. Dan aku menangis dan meratap dalam tidurku atas gembala yang menggembalakan kawanan domba itu. Aku melihat sampai kawanan domba itu dimakan oleh anjing-anjing dan elang pusat. Dan mereka tidak meninggalkan daging atau kulit atau otot.
sampai hanya tinggal kerangka saja berdiri di sana sendirian. Dan kerangka itu pun jatuh ke tanah, dan kawanan domba menjadi sedikit. Dan aku melihat ke masa ketika 23 gembala menggembalakan, dan mereka menyelesaikan waktunya masing-masing 58 kali. Kemudian lahirlah anak-anak domba kecil dari kawanan domba putih itu, dan mereka mulai membuka mata mereka dan melihat dan menangis kepada kawanan domba itu. Tetapi kawanan domba itu tidak menangis bagi mereka, dan tidak mendengar apa yang mereka katakan. Namun benar-benar tuli, dan mata mereka benar-benar buta. Dan aku melihat dalam penglihatan, gerombolan burung gagak terbang ke anak-anak domba itu dan mengambil seekor anak domba, dan burung gagak itu meremukkan dan memakannya sampai habis. Aku melihat sampai tanduk-tanduk muncul di kawanan anak domba itu. Tetapi burung gagak menjatuhkan tanduk-tanduk itu, sampai aku melihat satu tanduk besar muncul, satu di antara kawanan domba itu, dan mata mereka terbuka. Dan tanduk itu memandang kepada mereka, dan mata mereka terbuka, dan itu berseru kepada kawanan domba itu, dan domba-domba jantan melihatnya, dan semuanya berlari kepadanya. Namun meskipun demikian, kawanan elang dan burung nasar, dan burung gagak, dan elang busat itu masih mengoyak-oyak domba-domba itu menjadi berkeping-keping, dan terbang di atas mereka, dan melahap mereka. Tetapi domba-domba itu tetap tenang, dan domba jantan meratap dan menangis. Dan kawanan burung gagak berjuang dan berperang dengannya, dan berusaha untuk menyingkirkan tanduk itu, tetapi tidak mempunyai kuasa atasnya. Dan aku melihat mereka sampai para gembala dan kawanan elang dan burung nasar dan elang busal datang, dan mereka berteriak kepada kawanan burung gagak itu, supaya mereka mematahkan tanduk domba jantan itu. Dan mereka berjuang dan berperang dengannya. Dan domba jantan itu berjuang melawan mereka dan berteriak bahwa bantuan akan datang kepadanya. Dan aku melihat sampai orang yang telah menuliskan nama-nama para gembala dan membawa mereka di hadapan Tuhan segala domba itu datang. Dan dia menolong domba jantan itu dan menunjukkan segala sesuatunya, bahwa bantuan akan segera datang. Dan aku melihat sampai Tuhan segala domba datang kepada mereka dalam amarah, dan semua yang melihatnya melarikan diri, dan semuanya jatuh ke dalam bayangannya di hadapan wajahnya. Semua kawanan elang dan burung nasar dan burung gagak dan elang busat berkumpul dan membawa bersama mereka semua kawanan domba gurun. Dan mereka datang bersama-sama dan saling menolong satu sama lain untuk mematahkan tanduk domba jantan itu. Dan aku melihat kepada orang itu yang telah menulis buku sesuai perintah Tuhan, sampai dia membuka buku kehancuran yang telah dilakukan 12 gembala terakhir, dan menunjukkannya di hadapan Tuhan segala domba, bahwa mereka telah menghancurkan lebih banyak dari orang-orang sebelumnya. Dan aku melihat sampai Tuhan segala domba datang kepada mereka, dan memegang tongkat amarah di tangannya, dan memukul bumi hingga bumi terbelah dua. Dan semua binatang dan burung-burung di udara jatuh jauh dari kawanan domba itu, dan tenggelam ke dalam bumi, dan menutupi mereka. Dan aku melihat sampai sebuah pedang besar diberikan kepada kawanan domba itu, dan domba-domba mendatangi semua binatang buas itu untuk membunuh mereka. Dan semua binatang liar dan burung-burung di udara melarikan diri dari wajah mereka. Dan aku melihat sebuah tata didirikan di bumi di tanah permai, dan Tuhan segala domba duduk di atasnya. Dan diambil semua buku yang termeterai, dan buku-buku itu dibuka di hadapan Tuhan segala domba.
Dan Tuhan memanggil 6 orang putih pertama dan memerintahkan supaya mereka membawa kepadanya, mulai dari bintang yang memimpin pertama yang telah maju, dan juga semua bintang yang alat kelaminnya seperti alat kelamin kuda, dan juga bintang pertama yang pertama kali jatuh. Dan mereka membawa semua ke hadapannya. Dan dia berkata kepada orang yang menulis di hadapannya, salah satu dari 6 orang putih itu, dan berkata kepadanya, bawalah 70 gembala yang kepadanya telah kuserahkan kawanan domba itu. Para gembala yang karena keinginannya sendiri telah membunuh lebih banyak dari yang aku perintahkan kepada mereka. Dan lihatlah, aku melihat mereka semua terikat, dan semua berdiri di hadapannya. Dan penghakiman yang pertama-tama adalah atas bintang-bintang itu. Dan mereka dihakimi dan kedapatan berdosa. Dan mereka dibawa pergi ke tempat penghakiman dan dilemparkan ke dalam jurang penuh dengan nyala api dan dengan pilar api. Dan ke-70 gembala itu dihakimi dan kedapatan berdosa. Dan mereka dilemparkan ke dalam jurang api. Dan aku melihat pada waktu itu bahwa jurang itu seperti terbuka di tengah-tengah bumi, penuh dengan api. Dan mereka membawa kawanan domba buta itu, dan mereka semua dihakimi dan kedapatan berdosa, dan dilemparkan ke dalam jurang api dan dibakar. Dan jurang ini ada di sebelah kanan rumah itu. Dan aku melihat kawanan domba itu terbakar, dan tulang-tulang mereka terbakar. Dan aku berdiri sambil melihat sampai dia membongkar rumah tua itu. Dan mereka melepaskan semua pilarnya, dan semua papan, dan hiasan rumah itu. Dan mereka membawanya keluar, dan meletakkannya di satu tempat, di sebelah selatan bumi. Dan aku melihat Tuhan segala domba membuat sebuah rumah baru, lebih besar dan lebih tinggi dari yang pertama, dan meletakkannya di tempat pertama yang telah dibongkar, dan semua pilarnya baru, dan hiasannya baru lebih besar dari yang pertama, yang telah dihapuskannya, dan seluruh kawanan domba berada di tengahnya. Dan aku melihat semua domba yang telah ditinggalkan, dan semua binatang di bumi, dan semua burung di udara jatuh tersungkur dan menyembah kawanan domba itu, dan memohon dan mentaati mereka dalam setiap perkataan. Dan setelah itu, 3 yang berpakaian putih, yang telah memimpin aku sebelumnya, memegang tanganku, dan tangan domba jantan itu memegang aku. Mereka mengangkat aku dan menempatkan aku di tengah-tengah kawanan domba itu sebelum penghakiman terjadi. Kawanan domba itu seluruhnya putih, bulu mereka tebal dan bersih. Dan semua yang telah hancur dan terserak, segala binatang liar dan semua burung di udara dikumpulkan di rumah itu. Dan Tuhan segala domba sangat bersukacita, karena mereka semuanya baik dan telah kembali ke rumahnya. Dan aku melihat sampai mereka meletakkan pedang yang telah diberikan kepada domba itu kembali ke rumahnya, dan disegel di hadapan Tuhan. Dan semua domba-domba masuk ke dalam rumah itu, tetapi rumah itu tidak bisa menampung mereka semuanya. Dan mata mereka semuanya terbuka, dan mata mereka melihat yang baik, dan tidak ada satupun di antara mereka yang tidak melihat. Dan aku melihat bahwa rumah itu besar dan luas dan sangat penuh. Dan aku melihat bahwa seekor lembu jantan putih lahir, dan tanduknya besar. Dan semua binatang liar dan semua burung di udara takut kepadanya, dan memohon kepadanya setiap saat. Dan aku melihat sampai semua generasi mereka diubahkan, dan mereka semuanya menjadi lembu jantan putih. Dan yang pertama dari mereka adalah firman, dan firman itu menjadi binatang besar,
dan di kepalanya memiliki tanduk hitam besar. Dan Tuhan segala domba bersuka cita atas mereka dan atas semua lembu jantan. Dan aku beristirahat di tengah-tengah mereka, dan aku terbangun dan melihat segala sesuatu. Dan ini adalah penglihatan yang aku lihat saat aku tertidur. Dan aku terbangun dan memberkati Tuhan yang adil dan memuliakan Dia. Dan kemudian aku menangis keras-keras, dan air mataku tidak berhenti sampai aku tidak bisa menanggungnya lagi. Ketika aku melihat, air mataku mengalir, karena semuanya akan datang dan digenapi. Karena seluruh perbuatan manusia secara berurutan muncul kepadaku. Dan di malam itu, aku mengingat mimpi pertamaku, dan karenanya aku menangis dan gemetar, karena aku telah melihat penglihatan tersebut.